pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca. Nah, hari ini kita akan mempelajari matematika bab 1 KD 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Ada biasa, ada campuran, ada desimal, ada persen, dan hubungan di antaranya. Nah, anak-anak, jangan di-skip dulu karena habis ini masih ada pembelajaran yang menyenangkan. Selamat belajar, salam sukses sejak dini dari Diah Ayu Lestari. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada persen. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Betul sekali, kita akan mempelajari bentuk-bentuk pecahan. Jalan-jalan ke Waterblue. Jangan lupa singgah membeli duku. Jawab salam dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Apa kau siap belajar tepuk tangan? Apa kau siap belajar tepuk tangan? Apa kau sudah siap? Ayo kita mulai belajar. Apa kau sudah siap? Ayo mulai. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ikuti ibu ya. Angkat tangan kanan ke depan, angkat tangan kiri ke depan. Mari rapatkan kedua tangan, ayo mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Ayo. Betul. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang bilangan pecahan. Nah, kita akan mengulas kembali materi minggu kemarin. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0. Ada bilangan A sebagai pembilang dan ada bilangan B sebagai penyebut. Nah, di dalam bilangan pecahan itu terdiri 3. Yang pertama, pecahan senilai. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tapi mempunyai nilai yang sama. Sedangkan menyederhanakan pecahan yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan bentuk pecahan biasa dengan tepat. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pecahan campuran dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan pecahan desimal dengan tepat. Dan yang keempat, anak-anak bisa menjelaskan persen dengan tepat. Yang kelima, ibu akan menyediakan soal. Nanti anak-anak bisa menjelaskan cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran.
dengan benar. Yang keenam yaitu disajikan soal, siswa anak-anak dapat menjelaskan dan mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal dengan benar. Yang terakhir yaitu anak-anak mampu menjelaskan dan mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu langkah-langkah dalam pembelajaran bentuk pecahan? Nah, ada 5 langkah-langkah dalam belajar bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, mencoba. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, menalar. Yang keempat, mengamati. Dan yang terakhir, mendeskripsikan. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu terdiri dari 4. Yang pertama, ada pecahan biasa. Yang kedua, ada pecahan campuran. Yang ketiga, ada pecahan desimal. Yang keempat, ada persen. Nah, pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari adanya pembilang dan penyebut. Contohnya, 1/2. Ada lagi 1/3. Ada lagi 1/4, 2/3, dan 3/4. Nah, yang di atas itu adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Baik, selanjutnya yaitu kita ke yang bentuk pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan campuran ini yaitu terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Nah, yang seperti kita ketahui anak-anak, di pecahan biasa ada pembilang dan penyebut. Di campuran ditambah ada bilangan bulat. Betul sekali. Yang mana sih, Bu, bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu misalnya 2, 1/3. Yang mana bilangan bulatnya? Yang 2. 2 itu yang di depan adalah bilangan bulat. 1/3, satunya adalah pembilang. Dan 3 adalah penyebut. Pecahan biasa sudah, pecahan campuran sudah. Selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian. Nah, ciri-ciri pecahan desimal yaitu adanya tanda koma. Betul sekali. Pecahan desimal ini nanti akan dibagikan dengan penyebutnya 10, 100, 1000. Tidak hanya singgah di situ dan seterusnya. Nah, pecahan desimal contohnya yaitu 10. Angka 10 jika dirubah ke pecahan desimal menjadi 0,1. Nah, kenapa Bu bisa jadi 0,1 hasilnya? Karena 10 sama dengan 1/10. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Sama seperti bilangan 20. 20 bilangan pecahan desimalnya menjadi 0,2. Nah, desimal sendiri bisa dirubah ke bentuk persen. Nah, anak-anak, karena kita sudah menyebutkan bentuk persen, maka selanjutnya kita beralih ke pembelajaran persen. Persen adalah pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Apakah kalian sering pergi ke mall, Ramayana, atau pusat perbelanjaan besar di kota-kota kalian? Betul. Nah, sering kita jumpai bentuk persen adalah diskon. Semisal ada diskon 50%. Nah, di belakang angka 50 ada tanda persen. Pinter anak-anak.
Nah, contoh, kita akan memberikan contoh bilangan pecahan biasa. Contohnya 3/10. Jika dijadikan persen, maka menjadi 30%. Bagaimana sih Bu mendapatkan 30% itu? Oke, kita kupas tuntas. 3/10 itu dikalikan 100 terlebih dahulu. Nah, hasilnya bisa dapat 30%. Ada juga yang kedua. Nah, anak-anak, tidak hanya pecahan biasa saja yang bisa ke persen, semuanya bisa. Karena itu mereka ada hubungannya, keempat-empatnya ada hubungan di dalam bentuk-bentuk pecahan. Nah, ini kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan bentuk persen. Contoh 0,25. Nah, jika dirubah ke bentuk persen bagaimana? 0,25 kita jadikan dulu bilangan pecahan biasa. Jadi 1/4. Nah, nanti 1/4 dikalikan 100, maka hasilnya akan mendapat persen. Nah, yang kedua, kita rubah pertama kali pecahan biasa 3/10. Jika dijadikan persen, maka kita akan melalui proses kita sederhanakan dulu ke pecahan desimal, yaitu 0,3. Kebalikan dari yang pertama tadi bisa juga. Nah, 3/10 kita jadikan desimal, bisa 0,3 hasilnya, dan bisa langsung kita jadikan persen, yaitu 30%. Bagaimana anak-anak? Materi kita hari ini sudah dikupas tuntas semuanya. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kalian. Nah, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Betul. Kita sudah mengulas pembelajaran minggu lalu tentang bilangan pecahan. Nah, hari ini kita materinya adalah tentang bentuk-bentuk pecahan. Benar. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang taksiran. Nah, anak-anak, sebelum nanti pertemuan minggu depan, ada baiknya anak-anak mencari atau membuka atau membaca terlebih dahulu tentang materi taksiran. Sehingga nanti di saat Ibu menjelaskan, kalian sudah ada bayangan tentang materi taksiran. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu terdiri dari 4, yaitu ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Yang terakhir ada persen. Hari ini kita sudah mengupas tuntas semuanya pembelajaran itu. Maka nanti kita akan mempelajari di minggu depan dengan materi yang baru. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa seperti yang di awal. Ikuti Ibu ya anak-anak. Angkat tangan kanan ke depan, angkat tangan kiri ke depan. Mari rapatkan kedua tangan. Ayo mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta,